Halo sahabat OTSKK, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Episode kali ini bersama saya, Fadilah Amalia Haq, yang akan memandu podcast kita pada kesempatan kali ini. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan akan ditemani secara langsung oleh Ibu Lis Sugiyarti, selaku Ketua Tim Sosialisasi Standar Obat Tradisional dan Obat Bahan Alam, yang akan menjadi narasumber oksidasi episode kali ini. Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung pada Bu Lis. Apa kabar Ibu? Baik Ibu kabarnya? Selamat pagi Mbak Dila, Alhamdulillah hari ini saya kondisinya baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bu Lis sudah berkenan untuk bergabung dan meluangkan waktu untuk oksidasi kita pada episode ke-6 kali ini. Sahabat OTSKK, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sejak pandemi COVID-19 atau sebelumnya, slogan Back to Nature cukup merebak di masyarakat dan banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong menggunakan produk herbal dalam mengatasi permasalahan kesehatan mereka. Namun, jika kita bicara terkait dengan Back to Nature, ruang lingkup yang dibahas akan sangat luas, sehingga pada kesempatan kali ini ruang lingkup tersebut akan kita persempit, yaitu terkait dengan Back to Nature untuk remaja masa kini, khususnya untuk remaja putri, yaitu terkait dengan penggunaan jamu untuk kram atau nyeri saat haid. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, remaja wanita umumnya suka mengalami gejala kram saat haid. Nah, terkait dengan gejala-gejala tersebut, kira-kira gejala kram ini dapat disebabkan oleh apa ya Bu? Dan terkait dengan penggunaan jamu sendiri untuk gejala kram ini apakah bisa digunakan ya Bu? Nyeri atau kram perut ya? Iya. Jadi gini, kalau nyeri atau kram perut ini biasanya kita menggunakan bahasa atau istilah kedokterannya itu disebut dengan dysmenor. Nah, pada umumnya dysmenor ini terjadi selama proses menstruasi pada wanita. Untuk kram perut atau nyeri pada perut ini sendiri sering diikuti dengan gejala lain seperti misalnya sakit kepala, kemudian berkeringat, demam atau mual, dan bahkan kadang-kadang bisa terjadi diare. Nah, untuk nyeri atau kram perut ini atau dysmenor tadi, kita ada dibagi dengan dua tipe, yaitu dysmenor primer dan dysmenor sekunder. Untuk dysmenor primer sendiri, definisinya adalah nyeri atau kram perut biasa. Dia biasanya tanpa ada indikasi atau gejala penyakit tertentu. Yang kedua adalah dysmenor sekunder. Nah, untuk di jenis ini, untuk dysmenor sekunder, dia biasanya berkaitan atau dengan adanya indikasi penyakit tertentu. Contohnya misalnya endometriosis. Nah, endometriosis ini apa? Endometriosis ini adalah salah satu jenis penyakit pada sistem reproduksi wanita. Jadi kalau kita sebelum menstruasi biasanya kita kan mengalami penebalan pada dinding rahim. Tapi kalau untuk endometriosis sendiri, penebalan tidak hanya di rongga rahim, tetapi juga di bagian-bagian lain di luar rongga rahim. Biasanya ini terjadi karena adanya faktor genetik. Nah, kemudian untuk remaja wanita seperti Mbak Dila mungkin ya, dysmenor ini biasanya termasuk ke dalam kategori dysmenor primer yang tanpa gejala penyakit tertentu. Nah, untuk mengatasinya ini cukup mudah. Biasanya anak remaja atau ibu-ibu mengobati anaknya itu dengan cara tradisional dengan cukup meminum jamu, yaitu jamu untuk nyeri haid atau jamu pelancar haid. Wah, wawasan yang sangat baru nih Bu terkait dengan dysmenor ini sendiri. Kemudian terkait dengan tadi kan Ibu memberikan masukan terkait dengan penggunaan jamu nih Bu untuk menangani gejala dysmenor ini. Nah, kira-kira bahan herbal apa saja yang biasa digunakan untuk jamu ini untuk meringankan nyeri atau kram pada saat haid ini Bu? Baik. Untuk bahan-bahan herbal sendiri sebenarnya cukup banyak ya di Indonesia, tetapi saya mungkin ambil hanya beberapa contoh saja yang banyak digunakan, yaitu yang pertama adalah kunyit, kemudian juga jahe, dan juga yang ketiga adalah kayu manis. Nah, untuk ketiga bahan-bahan ini sudah umum ya, banyak digunakan di produk-produk jamu, terutama jamu yang terdaftar di Badan POM. Ketiga bahan ini bisa digunakan baik
secara tunggal sendiri-sendiri ataupun dikombinasikan dengan bahan lainnya. Nah, kemudian ketiga bahan ini seperti yang tadi saya bilang sudah banyak terdaftar di Badan POM. Nah, umumnya ini terdaftar dengan klaim secara tradisional, yaitu membantu melancarkan haid atau mengurangi rasa sakit pada saat haid. Oh, ternyata bisa juga nih teman-teman sahabat OTSKK, terkait dengan bahan-bahan tersebut bisa digunakan untuk menangani gejala kram atau nyeri saat haid ya. Betul. Nah, kemudian Bu, dari ramuan-ramuan obat tradisional yang tadi sudah Ibu sampaikan, mungkin bahan-bahannya nih ya Bu, bahan-bahan herbal tersebut kira-kira khasiat apa saja Ibu yang biasa diberikan dari bahan-bahan tersebut gitu, dan sehingga cukup banyak digunakan sebagai ramuan jamu gitu Bu saat haid untuk yang ramuan bahan-bahan yang sebelumnya Ibu sampaikan. Nah, untuk dari ketiga bahan ini ada beberapa ya ramuan tradisional yang biasanya kita gunakan secara turun-menurun ya. Yang pertama itu adalah kunyit asam. Kunyit asam ini bisa berkhasiat kenapa? Karena kunyit di sini mengandung kurkumin dan senyawa atau minyak esensial yang bermanfaat sebagai analgesik atau pereda nyeri. Sedangkan asam di sini yaitu asam jawa memiliki kandungan senyawa antosianin. Nah, ini berfungsi sebagai antiinflamasi dan antipiretik. Keduanya, kunyit dan asam ini jika dikombinasikan efektif untuk menurunkan rasa tidak nyaman ketika kita mengalami nyeri atau kram dysmenor tadi ya. Kemudian yang kedua adalah jahe merah. Jahe merah ini sebagaimana kita ketahui dia kan rasanya apa ya? Menimbulkan rasa hangat ya. Iya, rasa hangat, dan dia sebagai analgetik dan antiinflamasi. Ini kenapa? Karena di dalam jahe merah itu sendiri dia mengandung senyawa namanya shogal dan juga gingerol di dalamnya ini ya, di dalam jahe merah. Jadi keduanya ini efektif untuk meredakan rasa nyeri. Sedangkan yang terakhir adalah kayu manis. Kayu manis ini mengandung senyawa sinamaldehid dan eugenol serta tanin. Sehingga kayu manis berfungsi sebagai anti kram dan juga antiinflamasi dan dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, ketiga bahan-bahan alami tersebut dia kan tadi disebut sebagai antiinflamasi ya atau anti nyeri. Nah, ketiganya ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin di dalam tubuh, sehingga dengan penghambatan pembentukan prostaglandin akan menghambat datangnya sinyal-sinyal nyeri tadi ya. Kemudian khusus untuk jahe merah, selain kerjanya menghambat pembentukan prostaglandin, ternyata dia ini juga menghambat kontraksi uterus atau menghambat kontraksi di dalam rahim, sehingga mengurangi rasa nyeri yang diakibatkan saat terjadinya kontraksi di dalam rahim tersebut. Oh, ternyata berkhasiat sekali nih Bu ketiga bahan-bahan yang telah Ibu sampaikan sebelumnya ini. Untuk ketiga bahan tersebut nih Bu, kira-kira kita sebagai remaja putri ini bisa memperolehnya dari mana ya Bu ya, atau para perempuan lah Bu secara umumnya bisa memperoleh bahan-bahan yang sudah Ibu sampaikan tersebut dari mana gitu Bu? Untuk bahan-bahannya kalau kita lihat tadi kan bahannya kunyit, jahe merah, kayu manis, sebenarnya itu cukup gampang ya didapat ya. Sebenarnya kita sudah tersedia di rumah masing-masing. Ini termasuk bagian dari bumbu dapur, dan cara pembuatannya pun mudah. Cukup nih Mbak Dila, cukup dengan mencucinya dengan bersih. Kemudian untuk jahe ataupun misalnya kayu manis, jahe ataupun kunyit kita tinggal geprek, kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih, direbus sampai matang, dan kemudian bisa langsung dikonsumsi. Tapi nih, ini kita nih sekarang nih di tengah kesibukan, kalau tidak memungkinkan untuk tidak memungkinkan untuk membuatnya sendiri, atau misalnya nih mager lah kalau bahasa anak zaman now ya. Iya, Bu. Kita bisa juga beli di penjual jamu gendong, atau bahkan nih sekarang udah banyak tersedia loh kemasan-kemasan praktis ya siap minum yang dijual di minimarket. Wah, betul sekali Bu. Jadi tinggal minum aja, nggak usah repot-repot buat.
Bener-bener, apalagi anak muda nih ya Bu ya, biasanya suka mager gitu, apalagi anak-anak kosan gitu Bu, untuk remaja putri yang mengkos gitu Bu. Jadi untuk anak zaman sekarang yang mager atau malas gerak nih ya Bu ya, itu misalnya kita mau membeli dari penjual jamu, itu kira-kira tips and trick nih Bu untuk supaya kita menjadi pembeli jamu yang cerdas nih Bu, jamu gendong di sini ya Bu ya. Bagaimana ya Bu ya? Ya, jadi untuk sebenarnya kita nggak ada salahnya ya beli di penjual jamu ya. Toh kita juga dari dulu sudah minum jamu, kadang jamu lewat kita minum di mbok-mbok jamu. Jadi sekarang yang harus diperhatikan yang pertama adalah penjual jamunya. Kita harus pastikan bahwa penjual jamunya itu sehat dan dalam kondisi bersih. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa perhatikan wadah yang digunakan. Wadah jamunya atau wadah kemasan untuk minumnya, kita harus lihat apakah terbuat dari botol kaca atau plastik. Nah, Mbak Dila kalau beli di mbok-mbok jamu, nih diusahakan sebaiknya yang menggunakan botol kaca. Kenapa sih harus botol kaca? Karena kalau plastik ini ada beberapa plastik yang memang peruntukannya hanya untuk sekali pakai gitu. Jadi ketika jadi plastik itu yang digunakan secara berkali-kali itu kadang-kadang ada plastik yang bisa melepaskan zat-zat tertentu yang bahkan berisiko terhadap kesehatan. Oh, seperti itu ya Bu. Ingat nih sahabat OTSKK, jika kita membeli jamu benar-benar diperhatikan tadi tips and trick dari Ibu untuk membeli jamu gendong nih ya Bu ya, apalagi terkait dengan penggunaan wadah yang digunakan nih sangat ternyata jadi concern juga. Kadang kita kurang perhatian nih ya sahabat OTSKK. Oh iya, satu lagi mungkin ya, jangan lupa perhatikan air yang digunakan. Nah, biasanya nih kalau pedagang keliling airnya kan kurang bersih ya. Jadi ketika membeli jamu, lihat air yang digunakan untuk mencuci wadah tersebut. Harus dipastikan bahwa air yang digunakan adalah air yang bersih. Itu OTSKK, mantap bukan tips and trick dari Bu Lis ini. Nah, tadi kan Ibu juga menyampaikan nih bahwa udah zaman modern juga Bu, sudah banyak bentuk jamu-jamu ataupun obat tradisional yang kemasan nih Bu, untuk khususnya di sini kita untuk yang terkait dengan mengatasi nyeri dan kram ya Bu ya. Untuk yang sudah menjadi obat tradisional ataupun jamu yang dalam bentuk kemasan, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan nih Bu untuk ketika kita mau membeli gitu untuk produk-produk tersebut? Ya, baik Mbak Dila. Jadi kalau untuk pemilihan produk obat tradisional yang sudah dijual bebas, pada umumnya sebenarnya sama ya dengan pemilihan obat dan makanan yang harus kita perhatikan. Nah, khususnya untuk jamu nyeri haid ini, ketika kita membeli produk yang sudah instan atau misalnya kemasan siap pakai, kita harus yang pertama itu pastikan bahwa produk yang digunakan itu benar-benar sudah memiliki izin edar dari Badan POM. Kemudian yang kedua, hati-hati, jangan menggunakan obat tradisional bersamaan dengan obat konvensional tanpa pengawasan dari dokter, karena ini bisa berbahaya ya. Kemudian yang ketiga, untuk produk jamu anti nyeri ini, jangan lupa juga dicek kadaluarsanya. Pastikan bahwa jamu yang dikonsumsi itu tidak kadaluarsa, ya. Dan selanjutnya yang harus diperhatikan selain masa kadaluarsa adalah harus diperhatikan peringatan dan perhatiannya. Hati-hati. Karena ada beberapa obat tradisional yang memiliki efek samping, dan juga ada beberapa obat tradisional yang pemakaiannya itu tidak diperuntukkan untuk konsumen dengan kondisi penyakit tertentu. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah sebelum mengkonsumsi itu harus perhatikan dan dibaca aturan pakainya. Kenapa harus baca aturan pakai? Untuk memastikan bahwa kita menggunakan obat tradisional dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukan dan sehingga dapat sesuai dengan peruntukannya sehingga didapatkan efek yang diinginkan. Wah, mantap sekali nih tips and trick dari Ibu nih terkait untuk memilih jamu gendong maupun untuk obat tradisional yang sudah beredar di masyarakat ya Bu ya, untuk mengatasi masalah di remaja nih terkait dengan nyeri ataupun kram saat haid. Nah, mungkin kalau di BPOM namanya ceklik ya Bu ya, jadi sahabat OTSKK harus ingat ceklik terus ya sahabat OTSKK.
Terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan ataupun tips and trick yang sudah diberikan terkait dengan jamu ataupun obat tradisional untuk back to nature ini, yang untuk masa remaja ataupun untuk anak muda ini. Semoga sharing yang Ibu telah berikan ini bisa bermanfaat juga bagi saya khususnya, atau bagi sahabat OTSKK yang saat ini sedang menonton YouTube kami untuk oksidasi kita pada hari ini. Saya Fadilah Amalia Haq, pamit undur diri dan sampai jumpa di oksidasi selanjutnya.